mendeklarasikan untuk mendukung Pak Jeffrey Riwukore sekali lagi menjadi wali kota Kupang, dan itu secara independen. Oke, so guys, stay tune terus ya guys. Dan perubahan-perubahan yang ada di kota Kupang, kalau mau kita lanjutkan ya, orang yang mungkin kita perlu dan saat ini adalah Pak Jeffrey Riwukore. Ini kenapa akhirnya memilih jalur independen? Ya, contoh misalnya bedah rumah. Bedah rumah, ya. Bedah rumah itu hampir semua kelurahan, 51 kelurahan tuh mendapatkan bedah rumah di pemerintahan Bapak Wali Kota Bapak Jeffrey Riwukore. Oke, jadi hari ini saya akan pergi menjemput salah satu pentolan dari komunitas atau relawan teman Jericho, yang mana mereka mau mendukung Pak Jeffrey Riwukore sekali lagi menjadi wali kota Kupang. Ya, siapa dia dan apa saja yang akan kita tanyakan ke dia dan apa aja jawabannya dan apa sih itu teman Jericho, ya saya bakalan jemput dia. Dan so stay tune terus ya teman-teman, jadi kita bisa tahu apa kira-kira gagasan mereka, apa kira-kira yang mendorong mereka untuk membentuk relawan ini dan mendeklarasikan untuk mendukung Pak Jeffrey Riwukore sekali lagi menjadi wali kota Kupang, dan itu secara independen. Oke, so guys, stay tune terus ya guys. Oke, selamat datang di Politik Gagasan. Karena kalau misalnya lu politisi harus punya gagasan. Tapi di samping saya ini politisi atau siapa bakalan kita tanya-tanya. Dan dari bajunya sendiri mungkin teman-teman sudah familiar sekali, karena gambar seperti ini sudah ada sejak 2022. Oke, Kakak Irek atau Abang atau gimana nih panggilnya? Biasa panggil apa saja. Saya orangnya sih apa saja yang penting enak, tidak mengganggu privasi, yaitu Oke. wajar-wajar saja. Siap, Kakak Irek. Jadi beta sudah punya catatan ini Kakak Irek, jadi ya. Kita undang Kakak Irek ini di studio mini ini ya. Ini studio mini Pondok Labu di Kupang. Oke, jadi hari ini tamu saya adalah Om Irek ya. Ya silakan Om Irek. Om Irek ini adalah salah satu pentolan dari relawan teman Jericho, dan beliau adalah ketua dari relawan teman Jericho. Yes. Ya, jadi saya pikir orang-orang pada tahu ya apa itu Jericho. Jericho adalah Jeffrey Riwukore. Kayak gitu. Nah, ini sebelum kita masuk di pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan ini, Bang. Ini apa kabar nih, Bang? Aktivitasnya apa aja nih? Ini udah mau masuk pilkada lagi nih. Ini repot-repot apa aja nih, Bang? Sekarang ini aktivitas lagi setelah pileg, kita lagi masuk pada tahapan pilkada pilwalkot. Jadi seperti yang kawan-kawan tahu, persiapan kita sebagai teman Jericho itu sudah dari awal tahun 2022 untuk mengusung Pak Jeffrey sebagai calon wali kota 2024. Maka itu lagi gerak-geraknya, kita lagi semangat-semangatnya untuk mendukung Bapak Jeffrey melalui pengumpulan KTP. Oh, begitu ya? Siap. Siap. Oke, mungkin orang sudah pada tahu nih ya. Tahun 2022 ya, kalau tidak salah, pertama kali deklarasi. Iya. Kalau saya tidak salah ya. Nah, itu teman Jericho. Nah, jadi mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, dan mungkin mau disegarkan kembali pengetahuannya tentang teman Jericho. Nah, ini teman Jericho ini apa nih? Teman Jericho ini apa? Oke, baik. Siapa ini? Sebenarnya teman Jericho ini terlahir dari beberapa relawan, beberapa kawan yang punya inisiatif. Inisiatif kita itu karena satu, kita melihat bahwa ada perubahan besar yang
yang terjadi di Kota Kupang, dan itu tidak bisa dipungkiri. Semua yang kita lihat saat ini dan kita rasakan saat ini, itu orang tahu bahwa itu hasil jerih lelah dan kerja keras dari pemerintah Kota Kupang melalui tangannya Bapak Wali Kota waktu itu, yaitu Bapak Jeffrey Rieu. Jadi pada masanya itu ya, Iya, perubahan-perubahan itu terlihat pada masa Pak Jeffrey. sangat signifikan. Dan memang kalau semua orang yang kalau ditanya, ya mungkin secara politik mungkin ada yang berbeda dan mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi hampir sebagian besar banyak orang merasakan dan tahu bahwa itu semua karena Pak Jeffrey. Perubahan-perubahan yang ada. Perubahan-perubahan yang ada. Dan Oke. perubahan yang ada itu akhirnya membentuk kita, teman-teman yang ada di beberapa komunitas, dan kita tergabung dengan beberapa anak-anak muda. Juga mungkin ada masukan-masukan dari beberapa senior, orang tua kita, bahwa kenapa kita tidak membentuk satu relawan yang mau membantu, mau mengajak semua warga untuk mari kita dukung lagi Pak Jeffrey sebagai salah satu tokoh yang membangun Kota Kupang. Yang Dan memberikan itu, perubahan. Iya, yang sangat memberikan perubahan yang sangat kita rasakan saat ini. Dan ya kalau beta sebagai teman Jericho merasakan langsung, dan akhirnya kita beberapa teman dengan inisiatif dari semua relawan hampir di 51 kelurahan di Kota Kupang membentuk yang namanya teman Jericho ini. Nah, teman Jericho ini kan terlahir bukan karena niat karena saya atau satu orang atau Pak Jeffrey, atau ini karena kerelaan. Kerelaan dari semua anak muda, semua orang-orang, semua rakyat yang merasakan bahwa saat ini ada perubahan yang kita rasakan dan perlu kita lanjutkan perubahan tersebut. Dan perubahan-perubahan yang ada di Kota Kupang, kalau mau kita lanjutkan, ya orang yang mungkin kita perlu dan saat ini adalah Pak Jeffrey Rieu. Ini kenapa akhirnya memilih jalur independen? Ya, di akhir masanya Pak Jeffrey di tahun 2022, sebenarnya kita sudah ada di tahun wacana untuk teman Jericho ini sudah ada di tahun 2021. Oke. Mungkin karena COVID dan lain sebagainya, di 2022 itu kita sangat gencar, dan secara aturan itu saat ini sampai bulan Agustus itu kita lagi gencar mencari dukungan KTP, bukan sebagai apa namanya, bukan lagi mengumpulkan KTP yang baru, tapi dukungan-dukungan KTP yang sudah diberikan oleh Bapak Mama, Pak Saudara semua yang sudah pernah terkumpul secara online, yang secara sukarela memberikan, itu kita lagi dekati dan memverifikasi, memvalidasi kembali apakah benar dukungan ini buat Bapak Jeffrey Rieu, dan kalau memang benar, maka kita menginginkan apa namanya, dukungan melalui formulir tanda tangan KTP yang sudah disepakati di KPU bahwa dukungan itu minimal 8,5% atau sampai 10% dukungan buat Bapak Jeffrey Rieu, maka dia lolos melalui jalur independen, Melalui jalur persorangan. independen, iya. Nah, jadi dukungan jalur persorangan ini harus melalui KTP, dukungan KTP. Maka itu Bapak Mama yang Bapak Mama, kakak adik semua yang sudah pernah mengumpulkan, ya kita lagi merefresh kembali. Refreshnya dengan cara bagaimana memberikan KTP melalui tanda tangan itu. Maka itu kita ada sekitar 300 orang yang lagi di lapangan, yang lagi di masyarakat, di warga-warga untuk mencari apa namanya, dukungan KTP yang sudah pernah Bapak Mama sampaikan dan juga belum pernah. Yang mungkin karena terlewatkan atau mungkin lupa atau apa, kita lagi turun ke kelurahan, ke RT RW, sampai kita menyampaikan bahwa Bapak Mama yang pernah ini, kita kasih ingat bahwa inilah saatnya
kita dukung Bapak Jeffrey melalui jalur persorangan. Nah, itu yang kita lagi kerjakan. Siap. Nah tadi kakak jelasin kenapa harus Pak Jeffrey Riwukore begitu, karena beliau memberikan perubahan-perubahan. Nah itu memang selaras juga dengan bajunya nih. Nah lanjutkan perubahan. Siap. Ini tagline yang sepertinya dibawa terus, lanjutkan perubahan. Nah mungkin tadi sudah jelaskan ya tentang perubahan, tapi mungkin ingin sedikit kita ketahui adalah kira-kira apa saja contoh-contoh perubahan yang sudah pernah dilakukan yang betul-betul signifikan, yang teman Jericho bisa jelaskan ke masyarakat, ke Mas Saudara dong. Yang warga rasakan itu secara langsung pembangunan di mana-mana ya. Tapi yang paling beberapa yang mau saya sampaikan di sini, contoh misalnya bedah rumah. Bedah rumah ya. Bedah rumah itu hampir semua kelurahan, 51 kelurahan tuh mendapatkan bedah rumah di pemerintahan Bapak Wali Kota Bapak Jeffrey Riwukore. Dan mereka merasakan betul bahwa saat ini banyak masih warga Kota Kupang yang mungkin masih membutuhkan. Dan itu Bapak Jeffrey melakukan itu bukan karena niat untuk mau kampanye bahwa dengan begini dia bisa, tidak. Tapi dia merasakan betul bahwa warga lagi membutuhkan rumah layak huni. Dan itu yang dibuat oleh Bapak. Nah itu ada hampir ribuan rumah yang sudah dibuat oleh Pak Jeffrey di masa kepemimpinan Pak Jeffrey. Dan itu dirasakan betul oleh masyarakat yang mendapatkannya. Yang berikut, di Kota Kupang itu membutuhkan yang namanya air bersih. Air bersih. Betul. Dan semua umat manusia tahu bahwa air ini kebutuhan utama. Iya betul. Jadi kebutuhan yang paling utama ini Pak Jeffrey sangat konsentrasi penuh dan memberikan jawaban bahwa ada beberapa tempat yang bisa dibuat air bersih. Misalnya saat ini sudah terbangun spam kali dendeng. Itu berkat dukungan pemerintah pusat, tapi melalui tangan Pak Jeffrey dia bisa mendatangkan spam itu sampai hadir di tempat. Dan ini sudah dirasakan oleh banyak warga yang terutama di Kecamatan Alak ya, yang sudah merasakan air tersebut. Dan beberapa tempat lainnya, misalnya saat ini yang lagi di ini ada juga beberapa air hitam yang ada di ini lagi dibangun. Dan itu memang butuh proses, dan kami yakin Pak Jeffrey kedepannya akan bangun terus, dan pembangunan air ini menjadi salah satu kebutuhan utama yang di masyarakat. Jadi pasti Pak Jeffrey akan bangun. Nah, ada lagi hal lain. Kalau orang bilang Kota Kupang ini kalau dilihat secara mata, orang bilang ada perubahan. Itu karena apa? Pembangunan taman-taman di mana-mana. Iya, setuju. Kan beta kan muda juga toh, jadi suka jalan-jalan. Nah, ini beta punya pertanyaan sebelum jelaskan lebih lanjut ini. Jadi sekarang itu kan lampu-lampu jalan itu terang, terus taman-taman. Contohnya misalnya Bundaran PU itu ramai sekali. Di situ ada pedagang kaki lima bisa berjualan, ada ekonomi itu berputar. Kemudian apalagi itu, yang Kota Tua yang di Tedis sama depan kuliner Aston. Nah itu pas memang masih masa jabatannya beliau ya. Ya, sebenarnya itu yang dirasakan oleh masyarakat Kota Kupang, bahwa taman yang dibangun ini serta misalnya kayak kuliner Kelapa Lima, terus di Pantai Tedis yang sudah terbangun begitu cantik, itu di masanya Pak Jeffrey. Alun-alun kota itu sudah terbangun di masanya Pak Jeffrey, dan itu dirasakan betul. Ya mungkin banyak orang merasa bahwa bukan banyak ya, makanya ada orang yang nyinyir atau seperti apa, itu mungkin hal lain. Tapi kalau mau dibilang kota-kota besar lainnya tuh kan semua juga ada taman-taman kotanya. Dan Kota Kupang ini seperti kota yang tidak bertuan sebelum Pak Jeffrey hadir dengan memberikan
kayak hutan. warna yang luar biasa begitu. Warna yang berbeda lah Warna ya, yang berbeda, biar ya. kelihatan semacam kayak kota metropolitan begitu Iya. ya. Iya. Sangat setuju, makanya warga hari ini melihat bahwa ada bundaran Tirosa, Taman Tirosa, patung burung, terus ada beberapa taman-taman lainnya. Itu semua buah tangan dari Pak Jeffrey Lukore. Siap. Dan rupanya taman-taman itu berdampak terhadap perekonomian. Jadi kayak macam PKL ya, pedagang kaki lima itu. Iya, setuju sekali. Iya betul. kan? Jadi rupanya pembangunan infrastruktur seperti ini, taman, jalan dan lain-lain ini Iya. melahirkan apa ya? Melahirkan tempat-tempat kerja gitu loh. Iya. Apa istilahnya itu? Ada ekonomi yang hidup lah di kota Kupang. Jadi salah satunya itu tuh lampu. Lampu yang terang. Dulu itu kan ada beberapa titik tempat yang gelap orang takut kalau misalnya lewat. Sekarang orang bisa kemana-mana tidak merasakan ketukan karena di semua tempat terang. Iya. Dan itu salah satu buah tangan dari Pak Jeffrey yang sudah memberikan dampak bahwa ternyata Kota Kupang ini masih butuh banyak perubahan yang perlu dirubah. Dan sekarang anak-anak milenial kan suka lari. Iya. Malam pun dong masih lari. Iya. Karena mungkin terang itu ya. Iya, itu kan? terang. Jadi kota ini tidak jadi kota mati lagi, tapi Kota mati yang lagi. hidup begitu. Tetap hidup terus. Memang sekarang makin makin hidup sih sebetulnya. Apalagi namanya Kota Kupang. Nah, tadi istilah yang saya mau bilang itu lapangan pekerjaan ya. Ya, Jadi menambah infrastruktur lapangan itu pekerjaan, akhirnya menambah lapangan pekerjaan. Setuju. Ya. Jadi ada orang yang mungkin nganggur segala macam tapi ada lapangan pekerjaan dan itu di masa kepemimpinan Bapak Jericho. Kakak minum dulu. Ini kita harus santai. Sambil Iya. rokok boleh? Oh, silakan. Tadi beta semua rokok duluan. Tapi rokok masih bisa bagi kok sonde nih. Semoga kok masih ada. Weh, masih ada kan. Iya, rokok. Iya. Jadi. Sambil kakak bakar rokok, beta lihat pertanyaan selanjutnya ya kakak ya. Jadi tadi kakak cerita bilang sampai terkumpul nih ada 100.000 lebih KTP. Itu sonde muda kakak. Memang ada 300 orang yang turun segala macam, ketemu dengan masyarakat. Pasti kan ada juga yang pro, ada juga yang kontra. Pro dan kontra maksudnya begini kakak. Ada yang mungkin suka bab tua, ada yang suka, itu hal biasa lah ya. Jadi itu waktu turun tuh kak, itu bagaimana akhirnya kak dong bisa kumpulkan. Terus seperti apa ini tanggapan warga waktu turun minta dukungan untuk Pak Jeffrey? Beta klarifikasi dulu. Soal KTP ini yang terkumpul waktu itu secara online melalui 100.000 lebih. Saat ini yang kita baru jajaki untuk verifikasi ini untuk mendapat dukungan KTP dari warga itu ada sekitar 5.000 lebih. 5.000 lebih. Yang dalam waktu 1 minggu kita baru jalan. Karena mengingatkan kembali kepada warga yang saya bilang tadi, bahwa mengingatkan kembali kepada warga bahwa pengumpulan KTP secara online dan yang pernah juga secara manual itu mereka pernah berikan sebagai bentuk dukungan kepada Bapak Jeffrey untuk maju lagi di wali kota. Tapi melalui jalur persorangan. Saat ini kita masuk tahapan yang namanya tahapan persorangan tersebut harus mengambil dukungan form tanda tangan. Verifikasi itu namanya. Di KPU supaya benar-benar sah dan layak mengikuti konsultasi pilwalkot melalui jalur persorangan tersebut. Nah, pertanyaannya yang kita lanjut, Kak. yang lagi kita lagi bangun adalah bagaimana semua relawan, kami mengajak semua relawan untuk ikut terlibat mengambil dukungan KTP tersebut, dukungan tanda tangan tersebut. Siapapun dia yang mungkin secara pribadi dia mau mendukung secara pribadi atau mendukung secara kelompok, itu kita lagi. Tapi yang dibutuhkan oleh KPU adalah bagaimana memberikan tanda tangan persorangan tersebut, dan itu secara secara langsung diberikan, tidak dengan paksaan dan kerelaan, benar-benar itu karena kerelaan. Maka itu saat ini kita sudah mengumpulkan hampir 5.000 KTP yang kita lagi cari di warga. Dan ini baru kita kerjakan selama 1 minggu. Dan saya kira
untuk 1 atau 2 bulan ke depan, saya yakin dukungan tersebut bisa mencapai target yang diberikan oleh negara atau diberikan oleh KPU. Ya. Targetnya berapa, Kak? Sesuai dengan Kalau peraturan? peraturan yang perundang-undangan itu 8,5% dari jumlah pemilih. Dari jumlah pemilih. Dan saya yakin kami tidak mencari hanya cuma 8,5% tersebut. Kami mencari sebanyak-banyaknya dukungan, itu menjadi suatu target yang luar biasa buat kami untuk kami mau mendukung Pak Jeffrey begitu. Jadi tidak hanya dukungan sesuai dengan syarat yang diberikan KPU, tapi dukungan benar-benar yang diberikan oleh masyarakat itu membantu kami bahwa benar-benar apa yang dibuat oleh Pak Jeffrey ini benar-benar kita dukung secara. Jadi mau lebih dari target. Iya, harus. Lebih dari target. Ini mungkin mau menunjukkan bahwa ini Kotong cuma tunjuk nih kalau masyarakat dong ini cinta betul sama Pak Jeffrey. Iya. Iya kan? Iya. Masyarakat Kota Kupang ini ada berapa jiwa ya kalau Kakak tahu ya? Secara jiwa, tapi kalau dalam politik dia bicara soal jumlah pemilih. Nah, jumlah pemilih yang ada di Kota Kupang ada sekitar 300-an ribu lebih. 300-an ribu lebih. Ya, Kalau 100-an ribu, 300 dan 100-an ribu berarti sudah mendekati 50% loh Kak itu. Iya, kalau misalnya 100 ya tidak sampai, ya belum sampai 100%, tapi kan targetnya sudah. Tapi dukungan ini benar-benar tervalidasi dengan baik supaya apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey bahwa ini benar-benar dukungan real masyarakat. Kalau dukungan real ini kan syarat yang diberikan KPU bahwa kalau kita mencari, kita butuh waktu yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya dia sudah mencapai 30 sampai 50 ribu KTP yang kita tunggu, ya wajib kita bisa secara kita bisa langsung mendaftarkan ke KPU. Iya. Karena kalau misalnya terverifikasi semua itu kan sudah lebih dari persentase yang diminta 8, sekian persen itu. Dan dukungan KTP ini kan dukungan secara online kemarin itu kan kita tidak mencari atau kita tidak datang memvalidasi tanda tangannya, tapi mereka bisa 100 ribu, 200, mungkin sampai 100 ribu, 110 ribu yang kemarin kita terkumpul. Itu kan kita harus mencari lagi, kami ingatkan kembali. Warga saat ini dengan kesibukan, dengan pekerjaan atau kesibukan karena tahapan-tahapan yang mungkin mereka belum tahu. Nah, saat ini kita mau kembali mengingatkan kepada mereka bahwa tahapannya seperti ini dan kita butuh dalam waktu berapa bulan, maka itu kita lagi gencar dan mencari dukungan KTP mendukung. tersebut. Iya. Siap. Tapi ini ada snack Kak ya. Jadi ini kayaknya ini bukannya gimana ini? Oke, ini ada snack. Jangan disia-siain Kak. Oke ya, jadi kita break dikit untuk makan snack. Oke. Jadi selanjutnya adalah tadi saya belum dengar juga itu akhirnya terkumpul semuanya ya. Itu tanggapannya masyarakat, mungkin ada sedikit testimoni dari masyarakat mungkin. Waktu teman-teman relawan turun, Kak Irex dengar cerita dari teman-teman relawan waktu beta sampai, beta ketemu Mama, ini Ketong mau dukung Pak Jeffrey wali kota sekali lagi nih. Mama dong mau dukung, kok kira-kira ada testimoni-testimoni apa yang teman-teman dong dapatkan yang Kak Irex tahu? Saya sebagai ketua relawan koordinasi semua teman-teman dan banyak cerita yang mereka sampaikan. Testimoni-testimoni yang saya dapat itu menarik dan ada yang juga ya, mungkin ada 1 atau 2 orang yang mungkin merasa bahwa kami mau mendukung tapi saat ini kami belum bisa memberikan. Tapi ada banyak sekali orang yang bilang kalau bisa kami jadi tim utamanya Pak Jeffrey untuk maju lagi di Pilwalkot berikut. Dan ada juga testimoni yang bilang kalau bisa ya bikin 1 pos sekolah di kami punya rumah begitu. Kami jadi, dan itu satu rasa yang kami rasakan bahwa ternyata banyak cinta yang diberikan Pak Jeffrey. Akhirnya mereka ada balasan, ada yang punya ulasan, ada feedback dari masyarakat. Iya, banyak testimoni mereka mau supaya Pak Jeffrey lagi maju 1 kali lagi. Yang kita sampaikan yaitu tagline yang
lanjutkan perubahan. Itu kan sebelumnya kan tadi sampaikan bahwa ada pernah itu apa namanya, ayo terus berubah, terus lanjutkan perubahan. Saat ini terus mereka tanyakan apa lagi yang mau dibuat dalam perubahan-perubahan. Saya kira Kota Kupang ini kan tidak belum sempurna. Sempurna betul. Dan kalau perubahan-perubahan itu terjadi, saya yakin pasti melalui tangan Pak Jeffrey akan buktikan bahwa sebagai pemimpin dia apa yang sudah diamanatkan kepada dia pasti akan bertanggung jawab. Dan saya tahu betul Pak Jeffrey orangnya bertanggung jawab. Tanggung jawab Pak Jeffrey itu sangat luar biasa ketika dia di masa kepemimpinan satu periodenya dia bertanggung jawab dengan membangun kota, memberikan warna bagi Kota Kupang, dan itu terlihat betul ketika banyak orang yang datang ke Kota Kupang bahwa Kota Kupang sudah berubah. Nah itu yang kita mau, dia harus terus berubah sampai perubahan yang betul-betul yang kita mau melalui Bapak Jeffrey ini seperti apa, nanti kita lihat ke depan. Siap. Karena yang beta ingin tuh kakak, ini kota nih kayak langsung dia bisa metropolitan, itu kan keren kak. Beta suka tuh. Saya kira dengan kepemimpinan Pak Jeffrey, dia tidak, kalau hanya berharap dari APBD kota, mungkin saya kira Kota Kupang mungkin banyak tertinggal dan dengan kota-kota lain. Kalau kita bicara soal metropolitan ini kan itu benar-benar karena ada bantuan pemerintah pusat yang benar-benar turun. Nah itu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut? Ya hanya cuma pemimpin tertentu yang punya akses, yang bisa ke pusat menghadirkan ke pusat untuk menghadirkan. Beliau ini memang kan juga kalau yang beta baca itu, dan juga saya lihat juga beliau juga punya beberapa gelar ya. Memang selain intelektual juga beliau ini pernah di Senayan ya. Jadi memang aksesnya ke pusat itu lancar begitu ya. Akhirnya kan Kali Dendeng tadi, kemudian ada taman yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu karena itu ya. Saya kira beliau pernah jadi anggota DPR RI di komisi 10 itu. Beliau punya jaringan, punya jaringan yang luar biasa. Mungkin dari situ, dan dia juga secara kepartaian kan beliau cukup disegani karena sebagai senior. Di satu yang tidak dilupakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana dia memberikan beasiswa dulu namanya beasiswa Jericho yang cukup besar sekali. Yang mungkin dari pemerintah pusat tidak melihat bahwa Kota Kupang ini tapi beliau satu NTT minimal dapil yang dia pernah dia pernah memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak. Dan itu tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, tapi itu karena akses dan juga jaringan yang ada di pusat yang bisa beliau bisa dapatkan begitu. Setuju. Karena kalau kita lihat di parlemen, di DPR itu kan bukan cuma satu kepala itu. Itu kan adu argumen, kenapa argumen ini bisa diterima, kenapa ini bisa masuk akal. Akhirnya program itu jalan, itu kan memang harus beradu argumen, beradu gagasan lah. Sesuai dengan ini, politik gagasan. Jadi harus punya gagasan lah. Akhirnya semuanya itu tersalur begitu ya. Iya, betul. Ini secara tidak langsung mungkin saya mau bilang begini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa harus Pak Jeffrey, mungkin apakah teman Jericho mau bilang, oh iya, karena dia intelektual, berpengalaman, dan itu sudah terbukti. Apa bisa bilang begitu? Ya, ini kan politik gagasan yang disampaikan. Dan saya berterima kasih karena tidak salah karena memilih Pak Jeffrey. Seperti yang Bro sampaikan bahwa ini dia orang yang intelektual, berpengalaman, punya jaringan. Ya, itu sangat luar biasa.
Pak Jeffrey itu kan sebenarnya kalau mau dibilang tokoh politik di NTT saat ini Pak Jeffrey punya. Dan saya kira dia punya jejaring yang cukup luar biasa bukan hanya di NTT tapi juga sampai ke pusat. Yeah. Dan memilih Pak Jeffrey itu ya bukan kita mau mengenakan atau hanya cuma mau orang Kota Kupang ini sudah sangat pintar dalam memilih. Dan mereka tahu itu Dan siapa. mereka tahu itu siapa. Dan teman Jericho mau bilang itu Pak Jeffrey Wukore. Saya kira ada yang mau disampaikan bahwa Pak Jeffrey itu the best. Wais. Kakak ini memang. Jadi oke ya, menurut teman Jericho itu the best. Semua sudah diberitahukan tadi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa harus Jeffrey ya? Tadi ya sudah dipaparkan semuanya. Nah, sekarang saya akan buka buku sakti saya lagi biar catatannya nggak hilang gitu. Nah ini memang sekarang kita ini kan cowok-cowok ya. Kita cowok-cowok, tapi mungkin sedikit. Pada saat deklarasi itu, setahu saya itu ada banyak sekali wanita atau cewek. Begitu juga yang mendukung ya. Ada dari influencer yang cukup terkenal gitu ya, mendukung Pak Jeffrey yang dinamakan Sri Kandi. Wah, ini Sebenarnya ya teman Jericho ini hadir dari relawan. ya. Dan ada yang namanya Sri Kandi Jericho. Sri Kandi Jericho ini terlepas dari dari teman Jericho. Ya. Teman-teman Sri Kandi ini adalah bagian dari teman Jericho juga itu sendiri. Tapi mereka membentuk diri dari Sri Kandi karena mereka tahu bahwa perempuan banyak sekali dalam hal kepemiluan tuh terabaikan begitu, tidak tersentuh masuk, lah ya. tersentuh. Dan pemilih perempuan tuh paling banyak. Nah, bagaimana perempuan bicara di politik ya, Pak Jeffrey juga merasa bahwa perempuan tuh sangat penting. Jadi diberikan ruang begitu kira-kira. Dan akhirnya terbangunlah Sri Kandi itu diinisiasi oleh beberapa teman-teman influencer. Dan mereka sendiri yang ikut terlibat kampanye di mana-mana. Dan itu sangat luar biasa. Akhirnya kita mendapatkan dukungan sampai 100.000 itu berkat pemberitaan mereka, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat juga. Karena banyak masyarakat yang mungkin tidak tahu, tapi melalui mereka, mereka bisa tahu dan memberikan dukungan kepada Pak Jeffrey. Ya. Dan influencer-influencer ini teman-teman yang selebgram dan lain sebagainya. Itu tergabung benar dan terkonsolidasi dengan baik, dan saya kira itu bentuk dukungan teman-teman perempuan. Saya kira perempuan juga ikut terlibat dalam politik. Saya kira Politik, iya. Ada ruang lah ya untuk wanita atau perempuan atau cewek lah ya, untuk bisa menyuarakan juga pemikiran mereka, apa yang mereka harapkan dari seorang pemimpin untuk daerah khususnya Kota Kupang. Oke, Bang Irek atau Kak Irek. Nah, ini kita sampai di segmen yang di segmen terakhir ya, diskusi kita, obrolan kita di kanal Politik Gagasan, karena politik itu harus dengan gagasan. Nah, ini tadi memang sudah tanya ya, apa itu teman Jericho, siapa teman Jericho. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya orang yang betul mau dengan Pak Jericho, ada juga yang bilang, oh beta juga mau gabung. Nah, itu kira-kira ada mekanisme untuk penerimaannya atau gimana? Iya, kita ada 300 lebih teman-teman relawan yang lagi mencari dukungan KTP. Dan bukan hanya dukungan KTP, tapi dukungan hati dari masyarakat. Dan secara umum kita mau menerima banyak orang, mau menerima siapapun yang mau jadi relawan. Relawan ini kan bisa siapa saja.
Dan saya kira ketika teman-teman hari di sana, mereka ketika mendapatkan testimoni dan mereka mau bergabung, kita bisa langsung minta mereka supaya bisa login ke Login. ya, istilah yang lebih keren sekarang. Iya. Oke. Oke, jadi kalau bagi yang mau login ya, biasanya kan orang mau login itu mikir-mikir dulu segala macam. Setuju. Nah, memang teman-teman udah tahu media atau platform digital dari teman Jericho. Ya. Itu kira-kira kalau misalnya mau lihat-lihat itu lihat di mana? Ofisialnya mungkin bisa disampaikan. Mungkin nanti langsung teman-teman bisa nanti bisa lihat di www Teman Jericho. Ada media Teman Jericho yang saat ini kita lagi buat. Iya. Bisa di medsos Teman Jericho juga. Iya. Itu bisa ada akses linknya Instagram. ada fanpage dan Iya. apa namanya? TikTok, ada YouTube juga ya. ya YouTube. Websitenya Iya. www.temanjericho.id. Ya, juga Oke. termasuk politik gagasan teman-teman nanti kita share gitu ya. Masuk ya, masuk ya. Teman-teman kalau mau bisa lihat podcast kita ya sekaligus mau masuk kita bisa nanti kita berikan link. Ya. Dan beta berharap semoga bisa podcast bab tua. Oh, Tapi iya. kayaknya bukan di sini ya. Ya. Mungkin kita cari tempatnya agak lebih nyaman toh. Harus lebih nyaman ya. Di rumah atau di mana tidak masalah. Kira orangnya juga bisa di mana saja, aman saja orang. Orangnya santai lah ya. Santai ya. Iya. Ya. Iya, beta juga kenal beliau lah. Beta juga tahu, pernah ketemu juga. Iya. Jadi makanya saya bisa undang dia punya ketua ya. Iya. Oke, seorang yang luar biasa lah. Menurut saya juga seorang yang luar biasa. Oke. Iya. Jadi mungkin itu Kak bincang-bincang kita ya. Jadi Kak ini udah pakai topi ya, topi Teman Jericho. Iya. Jadi saya juga pakai topi Kak. Iya. Biar kita kembar. Mungkin terakhir saya mau klarifikasi sedikit ya. Iya. Soal mungkin ada di media yang mungkin kalau saat ini ketika apa yang kita sudah kerjakan Iya. dan disalahartikan oleh orang, saya kira itu hal yang tidak benar, yang perlu diklarifikasi. Mungkin kalau misalnya betul sama seperti yang Bro sampaikan, bisa lihat di link kita. Saya kira proses saat ini, proses yang kita jalankan saat ini, saya kira sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di perundang-undangan, peraturan KPU. Jadi saya kira ada media-media yang sengaja membelokkan atau yang sengaja menyebar hoax begitu. Saya kira perlu dilihat secara baik bahwa apa yang kita buat ini sudah sangat prosedural. Kalau ada mungkin di medsos atau apa, mungkin itu bagian dari politik yang Bunga-bunga politik. bunga politik yang mungkin ada yang tidak suka ya wajar-wajar saja, tapi Iya, iya. kalau bisa disaringlah secara baik. Iya, iya. Apa yang kita buat ini untuk kebaikan warga kota, kebaikan perubahan besar di Kota Kupang. Saya kira ini perlu kita garis bawahi supaya jangan sampai ada hal-hal yang hanya karena kepentingan politik atau kepentingan hanya kita melupakan yang hal-hal besar, misalnya ada perubahan yang mau kita sampaikan, visi misi yang kita sampaikan melalui tangan-tangan orang yang diberkati lah begitu ya. Saya kira Pak Jeffrey orangnya, dan Pak Jeffrey ini sudah memberikan hasil yang luar biasa. Jadi saya kira perlu di cross check kembali, dilihat kembali. Yang kedua, Iya. melalui Teman Jericho juga kita di tahun ini tahun politik, Iya. maka perlu dengan politik gagasan, mungkin melalui politik gagasan ini Iya. kita mau menyampaikan bahwa banyak ide-ide, banyak masukan dari Bapak Mama, Pak Saudara semua untuk Teman Jericho atau kepada Pak Jeffrey Kore. Mari kita satukan hati. Ya, yang kedua, saya ingin menyampaikan di bulan ini kita sebagai umat beriman, kita punya hal yang sama dalam konteks konteks keberagaman kita di Kota Kupang.
Saat ini teman-teman yang beragama Muslim tahu bahwa mereka saat ini berpuasa, dan saya sebagai teman Jericho dan teman-teman yang ada tergabung dalam relawan teman Jericho menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, dan juga kami menyampaikan selamat buat teman-teman yang beragama Kristiani dan teman-teman beragama Katolik, bahwa Minggu Sengsara ini kita akan masuki beberapa minggu lagi pada masuk pada Minggu Paskah. Maka itu perlu kami sampaikan selamat menjalankan ibadah Minggu Sengsara, dan juga selamat Paskah buat kita semua. Semoga keberagaman yang ada di Kota Kupang yang sudah kita bangun, dan pernah Pak Jeff disampaikan bahwa keberagaman yang baik ada di Kota Kupang itu menjadi tolak ukur buat kita untuk kita bersatu membangun Kota Kupang. Kira itu. Jadi ini lengkap ya. Ya. Oke, ini lengkap sekali ya. Ada ucapan dari Ketua Teman Jericho, Kak Irek. So, teman-teman, terima kasih ya sudah tonton video kami. Intisari dari semua yang kami bahas ini, dicerna semuanya, lihat hal-hal yang positif ya. Dan tentunya ini punya maksud yang baik, maksud yang positif, mengusung seseorang yang mereka percaya dapat memberikan keberlanjutan perubahan terhadap Kota Kupang, yaitu melalui Pak Jeffrey Riwukore. Oke, so saya Edris Ngaji dari kanal Politik Gagasan ini mengucapkan terima kasih Kak Irek yang sudah berkenan hadir diundang di tempat saya yang sederhana ini untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan teman Jericho, bagaimana Pak Jeffrey dan lain-lain. Nanti bagi teman-teman yang nonton ini, kalau misalnya tertarik, suka, bisa nanti di-share aja video ini supaya bisa dilihat oleh banyak orang, jadi semakin tahu bagaimana gagasan-gagasan dari teman-teman relawan Jericho ya, bagaimana mereka ya mengumpulkan ya kayak KTP dan lain-lain. Ini perjuangan yang luar biasa. So selamat untuk teman-teman yang sudah berjuang sampai dengan detik ini. Tanpa berpanjang kata, mungkin itu saja dari saya. So saya pamit undur diri. Jangan lupa di comment, like, and subscribe. So bye bye.